Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, selalu sehat dan bahagia. Nah, di sini hari ini senang sekali karena bisa sharing video pembelajaran ini sebagai bahan belajar kalian di rumah. Untuk pembelajaran IPA pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada hewan. Di pembelajaran IPA pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah mempelajari tentang hewan bergerak. Nah, saat ini kamu mempelajari tentang sistem pernapasan hewan. Nah, sistem pernapasan dan sistem gerak hewan itu masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tentu masih ingat apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup? Seperti kita lihat di samping ini, ciri-ciri makhluk hidup ada bergerak, bernafas, memerlukan makanan, berkembang biak, dan menanggapi rangsangan. Hewan bergerak, kamu masih ingat, hewan bergerak satu dengan cara ada yang berenang, ada yang melata, ada yang terbang, ada yang berlari, ada yang melompat. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang hewan bernafas. Ada yang dengan paru-paru, ada yang dengan insang, ada yang dengan kulit, ada yang dengan trakea, ada dengan pundi-pundi udara. Nah, kalau hewan memerlukan makanan, pasti kalian sudah ingat, sudah belajar juga. Hewan itu berdasarkan cara makanannya terbagi menjadi 3. Ada hewan omnivora, karnivora, dan herbivora. Berikutnya, hewan berkembang biak. Kamu sudah tahu hewan berkembang biak dengan 3 cara ya nak. Ada dengan bertelur yaitu ovipar, dengan melahirkan vivipar, dan bertelur melahirkan ovovivipar. Hewan juga mendangkapi rangsangan dengan apa? Matanya menerima rangsangan cahaya, lalu bisa melihat. Hidungnya menerima rangsangan bau sehingga bisa mencium. Telinganya menerima rangsangan suara sehingga bisa mendengar. Sekarang kita masuk ke sistem pernapasan hewan. Sebelumnya Michelle mau tanya dulu, adakah yang tahu apa itu bernafas? Oke, pintar. Bernafas itu adalah ketika kita menghirup udara, yaitu oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi seperti ini. Kita menghirup, terus kita menghembuskan. Nah, itulah yang disebut dengan bernafas. Seperti yang kalian ketahui, hewan dibagi menjadi 7 golongan. Yang pertama, ada golongan vermes, yaitu hewan bertulang lunak, contohnya cacing. Kedua, ada bangsa insekta, yaitu serangga, ada kupu-kupu, ada belalang, itu contohnya. Ketiga, ada bangsa Pisces, yaitu bangsa ikan, hewan yang hidup di air. 4, ada hewan-hewan amfibi, yaitu hewan-hewan yang hidup di 2 alam, contohnya kata. Berikutnya 5, hewan bangsa reptil, yaitu hewan-hewan yang berdarah panas, contohnya seperti ular, seperti kadal. Nah, ada lagi hewan bangsa aves, yaitu burung yang terbang. Nah, terakhir bangsa mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Contohnya ada sapi, ada lumba-lumba, ada macam-macam yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang cacing. Cacing bernafas dengan kulit. Jadi, pada bagian kulit cacing itu mengandung kelenjar lendir, yang mana kelenjar lendir ini membuat kulit cacing itu menjadi lembab dan basah. Oksigen yang diperlukan oleh cacing masuk ke dalam seluruh permukaan tubuh cacing. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang serangga. Kita ambil contohnya belalang. Belalang bernapas menggunakan trakea. Trakea itu adalah sejenis pembuluh halus yang terdapat di seluruh bagian tubuh serangga. Nah, trakea ini bermuara pada sebuah stigma yang berbentuk corong, terdapat di seluruh bagian kanan kiri tubuh belalang. Nah, sistem stigma inilah yang mengedarkan
oksigen ke seluruh tubuh. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat pada rongga mulut ikan yang terdapat di kedua sisi kepalanya. Insang selain sebagai untuk bernafas, dia juga berfungsi untuk mengeluarkan garam dan menyaring makanan. Berikutnya katak. Katak adalah hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Katak ketika masih berbentuk berudu, ia bernafas menggunakan insang. Seiring waktu, katak tumbuh menjadi katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, ia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab. Oksigen masuk ke dalam kulit katak sehingga dialirkan ke pembuluh darah. Ya, lanjut berikutnya bangsa reptil. Kita contoh di sini ada kadal. Sebenarnya sebagian besar bangsa reptil bernafas dengan paru-paru. Namun ada beberapa jenis reptilia yang proses pengambilan oksigennya ini dibantu oleh sebuah lapisan kulit yang terdapat di sekitar kelowakan. Pada reptil, udara masuk dan keluar dibantu berdasarkan gerakan dari tulang rusuk. Berikutnya burung. Burung ketika terbang, dia menggerakkan otot dada. Gerakan otot dada ini dapat mengganggu proses pengambilan oksigen oleh paru-paru. Oleh karena itu, ketika burung bernafas, burung juga dibantu oleh alat pernapasan yang disebut dengan kantong udara atau pundi-pundi udara. Yang terakhir, kita akan berbicara tentang mamalia. Di sini ambil mamalia air. Contohnya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba mempunyai lubang hidung yang akan menutup ketika ia menyelam. Namun pada saat ia ada di permukaan air, lubang tersebut akan terbuka. Dia akan menghembuskan udara hangat yang berasal dari paru-paru. Bersamaan dengan itu pula, oksigen akan terisi. Nah, itulah anak-anak 7 bangsa hewan yang sudah kita pelajari tadi beserta cara bernafasnya. Mudah-mudahan video materi ini bisa kalian pelajari dan menambah wawasan pengetahuan kalian. Pesan di sini, stay happy and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.